Yang terhormat Bapak Goklas Siahaan selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait materi lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja yang dirancang dan dikelola dengan baik akan secara langsung meningkatkan produktivitas, kepuasan, dan motivasi karyawan. Lingkungan kerja sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dan mempengaruhi karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, salah satu bagian di lingkungan kerja fisik yaitu pusat kerja langsung, yaitu fasilitas kerja utama yang berhadapan dan digunakan langsung oleh pegawai seperti ergonomi meja, kursi, komputer, dan peralatan spesifik sesuai bidang kerjanya. Terkait perantara lingkungan, yaitu kondisi fisik di sekitar tempat kerja yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan, meliputi penerangan cahaya, suhu udara dan ventilasi, kebisingan, tata warna dan ruangan, keamanan dan kebersihan. Terkait penerangan cahaya, penerangan cahaya merupakan intensitas cahaya yang cukup agar tidak merusak mata dan menjaga tingkat fokus. Yang mana apabila cahaya yang dibutuhkan itu mumpuni, maka pegawai yang bekerja akan senantiasa mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua terkait suhu udara dan ventilasi, yakni sirkulasi udara yang baik serta suhu ruangan yang ideal, yang mana itu tidak terlalu dingin maupun tidak terlalu panas, akan mencegah kelelahan dini, yang mana ketika pegawai menempati ruangan yang suhu udara dan ventilasinya yang ideal, maka eh, kemampuan pikiran maupun stamina fisik akan terus terjaga dengan baik. Yang ketiga, kebisingan. Ya, ini pengendalian tingkat suara ya, bising dari mesin, lalu lintas, atau aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi kerja. Nah, m- kebisingan ini pada umumnya apabila tempat kerjanya itu kedap suara, maka tingkat kebisingannya sangat rendah. Yang mana jika tingkat kebisingannya sangat rendah, maka fokus pegawai akan selalu terjaga sehingga penyelesaian pekerjaan selalu tepat waktu. Yang keempat, tata warna dan ruangan, yakni penggunaan warna ruangan yang menenangkan serta pengaturan jarak antar ruangan kerja agar karyawan bisa bergerak dengan leluasa. Nah, terkait tata warna dan ruangan ini sangat menentukan terkait fokus ya. Jadi ketika warna-warna yang terang itu kan warna-warna yang dapat mempengaruhi penglihatan. Jadi ketika penglihatan itu sangat jelas, maka hasil pekerjaan juga akan detail dan teliti. Selanjutnya terkait keamanan dan kebersihan. Nah, terkait keamanan dan kebersihan ini eh, merupakan standar fasilitas keselamatan kerja, ketika dan kondisi ruangan yang higienis. Nah, biasanya ketika di suatu pekerjaan pasti selalu ada yang namanya unit K3. Nah, unit K3 ini yakni yang mengampu terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, contohnya apa? Jadi setiap perusahaan pasti ada tempat istirahat ataupun UKS ataupun ruangan-ruangan yang bisa untuk pegawai beristirahat apabila pegawai mengalami kelelahan ataupun sakit. Nah, kalau di bidang keselamatan juga ada yang namanya APAR. Jadi ketika perusahaan dilengkapi dengan APAR, apabila terjadi kebakaran, maka akan mudah untuk ditangani dengan lebih dini. Selanjutnya juga ada yang namanya titik ya. Jadi ada titik-titik evakuasi. Jadi ketika ada gempa di perusahaan harusnya sudah disiapkan tanda panah titik untuk evakuasi tempat berkumpul gitu. Dan sedangkan lingkungan kerja non fisik yaitu berkaitan dengan kondisi sosial, psikologis dan dinamika hubungan yang terjadi di dalam area kerja. Bagi banyak perusahaan, faktor non fisik seringkali lebih krusial dalam menentukan loyalitas karyawan dibanding faktor fisik.
Faktor tersebut terdiri dari yang pertama hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan bawahan, serta budaya organisasi. Hubungan dengan atasan merupakan keterlibatan gaya kepemimpinan, komunikasi yang dua arah, pemberian dukungan, pembinaan atau coaching, serta perlakuan yang adil dan objektif dari manajemen. Nah, peran atasan sendiri itu sangat krusial ya. Jadi ketika atasan mampu memanage bawahannya, mampu memberikan arahan serta eh, memberikan ilmu, maka tujuan di unit di kantor tersebut akan senantiasa tercapai karena pemimpin itu sangat menentukan arah unit akan dibawa kemana. Yang kedua terkait hubungan dengan rekan kerja. Nah, dinamika kerjasama tim, keharmonisan, persaingan yang sehat, dan ketiadaan konflik toksik ataupun perundungan. Nah, di dalam hubungan dengan rekan kerja ini pasti sangat penting dalam dunia pekerjaan. Yang mana ketika kita sedang kelelahan, ketika kita sedang eh, suntuk, pikiran buntu itu pasti kan kita selalu berkomunikasi dengan teman, saling sharing. Nah, ketika hubungan rekan kerja ini tidak harmonis, maka proses sosialisasi, proses untuk menenangkan diri ketika ngobrol itu akan susah tercapai gitu. Maka sangat penting hubungan dengan rekan kerja ini selalu terjaga dengan baik. Selanjutnya, ya ini hubungan dengan bawahan. Nah, para atasan ke bawahannya juga perlu yaitu kemampuan menciptakan rasa aman bagi anggota tim untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Nah, jadi hubungan dengan bawahan para dosen para atasan seharusnya itu mampu memberikan kesempatan kepada para bawahannya untuk mengembangkan karir, untuk memberikan masukan terkait arah unit kerja di bawah gitu. Selanjutnya terkait budaya organisasi, yakni nilai-nilai norma dan aturan tak tertulis yang berlaku di perusahaan yang membentuk suasana kerja sehari-hari seperti fleksibilitas, orientasi pada hasil, ataupun birokrasi yang ketat. Nah, budaya kerja ini eh, harusnya sudah tertanam di setiap para bawahan, yakni budaya kerja ini akan menentukan organisasi itu akan dibawa kemana, perusahaan itu akan dibawa kemana gitu. Ketika budaya kerja ini dijaga dengan baik, ketika budaya kerja ini disosialisasikan dengan baik, maka pegawai akan senantiasa menerapkan budaya-budaya kerja yang baik untuk mencapai hasil kerja tujuan bersama yang lebih besar atau yang lebih baik. Nah, dampak lingkungan kerja dalam konteks SDM. Nah, manajemen SDM menaruh perhatian besar pada lingkungan kerja karena kondisinya berkorelasi langsung dengan metrik keberhasilan perusahaan. Yakni dampaknya yang pertama kinerja dan produktivitas. Fasilitas fisik yang memadai dan suasana sosial yang kondusif meminimalkan hambatan kerja sehingga target lebih cepat tercapai. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Lingkungan kerja non fisik yang suportif dan meningkatkan keterikatan karyawan dan menurunkan tingkat stres ataupun burnout. Yang selanjutnya yaitu retensi karyawan. Nah, lingkungan kerja yang toksik adalah salah satu alasan utama karyawan mengundurkan diri. Membangun lingkungan kerja yang baik merupakan strategi retensi untuk menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan ulang. Selanjutnya itu terkait keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ini pemenuhan standar lingkungan kerja fisik merupakan kewajiban hukum untuk memastikan karyawan terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait materi pada kali ini terkait lingkungan kerja atas perhatian dan eh, seluruh seluruh penonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat